Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah dan juga remaja. Hari ini kita akan memulai ibadah online kita. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Kembali kita mengadakan ibadah online kita Minggu 25 Oktober 2020 dengan tema kita pada hari ini, kaya pengetahuan. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan Alkitab di sebelah kita. Kita akan bernyanyi hati yang gembira. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha tinggi dan maha pengasih, Engkau telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memuji serta mengucap syukur di tempat-Mu yang kudus ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkau menganugerahi kebahagiaan bagi orang yang rendah hati. Pimpinlah ibadah ini sebagai persekutuan jemaat yang hidup dan sehat dengan saling merendahkan diri, karena Yesus yang telah merendahkan diri adalah teladan bagi kami. Roh Kudus kiranya menumbuhkan kerinduan kami mendengar dan berpegang pada firman-Mu sebagai pernyataan iman dalam menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan kitab dan ayat hafalan, kita bernyanyi Ulang Hamas Galian. Senda
Tita na palimamu. Manimut pasangapun mudo nama terasmu, ase mantuamu, anda anugaku menggulu, bagi tahun na bineremoni nebatahuban. Dalam bahasa Indonesia, yaitu hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Amsal 2 ayat 10. Bunyinya, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Sekali lagi, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, Kau berkati kami, urapi kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Bersama-sama dengan kami Tuhan. Doa ini kami bawa hanya dalam nama Yesus Kristus
Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak ibu yang ada di rumah, pembacaan kita di pagi hari ini terambil di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Korintus 1 ayat 5. Satu ayat aja kita di pagi hari ini. Sudah dapat anak-anak? Oke, kita akan baca secara bersama-sama ya. 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sekali lagi, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Itulah pembacaan kita pada pagi hari ini. Nah, anak ibu, shalom untuk kita semua. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Pastilah tetap sehat. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Tentunya kita masih belajar dari rumah. Ya. Kita masih belajar di rumah. Dan ketika kita belajar dari rumah, kita tentunya menggunakan fasilitas yang tersedia. Misalnya laptop atau handphone. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, adakah anak ibu menggunakan handphone dan laptop untuk kegiatan belajar di rumah? Karena ibu perhatikan kebanyakannya anak-anak bukan dia belajar, tapi dia menggunakan handphone itu untuk main game. Apalagi main Facebook, chatting sama kawan. Ya, padahal orang tua, bapak dan mama sudah mengingatkan anak-anak jangan terlalu banyak main game. Gunakan waktu untuk belajar. Bukan menggunakan handphone dan laptop itu untuk bermain. Ya. Nah, anak-anak, ketika kita selalu main handphone game atau laptop, ya, pasti kegiatan belajar kita mengalami kendala. Sehingga rapor kita mengalami penurunan. Nah, kalau sudah kayak gitu, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Ya, anak-anak ibu. Ya. Jadi pergunakan fasilitas handphone maupun laptop itu untuk belajar yang baik di rumah. Jangan semua tugas yang diberikan dulu. Nah, anak-anak sekolah minggu dan remaja, tema kita hari ini pergunakan pengetahuan untuk Tuhan. Pergunakan pengetahuan kita untuk Tuhan. Dalam pembacaan kita hari ini, dalam 1 Korintus 1 ayat 5, bercerita tentang ucapan Rasul Paulus, ucapan syukur Rasul Paulus kepada Allah atas apa yang terjadi bagi jemaat yang ada di Korintus. Jadi inti dari ucapan syukur Paulus berfokus pada melimpahnya kasih karunia yang ada di jemaat Korintus. Jadi jemaat di Korintus pada waktu itu banyak sekali memiliki karunia-karunia rohani. Ya. Banyak sekali memiliki karunia rohani. Apa itu karunia rohani? Karunia rohani adalah karunia Tuhan kepada setiap orang-orang Kristen yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Jadi, adik-adik, karunia rohani itu diberikan khusus untuk pelayanan dalam tubuh Kristus. Ya. Bila kita tidak masuk dalam pelayanan Tuhan ataupun kita hanya setengah-tengah melayani, maka kita tidak menemukan karunia rohani dalam diri kita. Ya, itulah pengertian dari karunia rohani. Nah, anak ibu, dari sekian karunia rohani yang ada di jemaat Korintus, hanya 2 yang dipakai oleh Rasul Paulus, yaitu karunia rohani
pengetahuan, dan karunia rohani perkataan. Nah, kenapa Rasul Paulus lebih fokus kepada kedua karunia rohani ini? Pengetahuan dan perkataan. Karena apa? Karena pada saat itu jemaat yang ada di Korintus ini sering menyalahgunakan kedua karunia rohani ini, yaitu perkataan dan perbuatan. Misalnya, ini kasih contoh pengetahuan. Mereka menganggap diri berpengetahuan, tapi seringkali pengetahuan itu digunakan untuk menimbulkan sakit hati orang yang lebih lemah. Itu kalau pengetahuan. Mereka sering salah gunakan pengetahuan. Kalau perkataan, jemaat di Korintus diberikan karunia berbahasa roh, tapi menganggap diri mereka lebih rohani dan lebih penting dari orang lain. Nah, seharusnya jemaat yang ada di Korintus lebih tetap mengucap syukur atas berbagai karunia rohani yang sudah mereka miliki, bukan menunjukkan kesombongan rohani. Rasul Paulus mengingatkan, dengan adanya karunia roh yang mereka miliki oleh jemaat di Korintus, sebenarnya itu untuk memuliakan Tuhan. Semua karunia roh yang ada di jemaat itu harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kesombongan rohani bagi diri dia sendiri dan menganggap diri orang lain tidak berarti apa-apa. Nah, ibu mau bercerita dulu ya. Ibu bercerita di suatu hutan ada seekor kelinci. Nah, seekor kelinci ini terkenal dengan kepintaran dan kepandaiannya yang sangat luar biasa. Tapi dia juga adalah hewan yang sangat sombong. Nah, adapun kura-kura, tahu kura-kura? Kura-kura itu adalah hewan yang jalannya pelan dan memiliki kemampuan yang kurang bagus. Sehingga apa yang terjadi? Si kelinci ini selalu mengejek sama si kura-kura. Kura-kura, kamu sudah jalan pelan, bodoh lagi. Oh, itu yang diucapkan kelinci sama kura-kura. Sebenarnya kura-kura ini mau balas dendam, tapi dia tidak mau, biarlah. Nah, suatu ketika kelinci ini mau mengajak berlomba dengan si kura-kura. Lomba lari, coba kura-kura aja jalannya kayak gitu, dia mau panggil lomba lari. Nah, untuk memberikan pelajaran kepada kelinci ini, si kura-kura nerima. Oke, aku terima. Jadi pada saat itu mereka bersiap-siap mau mengadakan lomba lari. Si kelinci sama si kura-kura. Yang menjadi wasit pada saat itu adalah kera. Nah, pada saat itu ya, para hewan yang lain berlomba-lomba datang untuk melihat pertandingan antara kelinci dan kura-kura. Ya, sudah saat di garis start, ya, kera sudah memberi aba-aba. 1, 2, 3, mereka berdua lari. Tapi kelinci dengan gesiknya langsung lari kencang ke depan. Dia lari kencang, meninggalkan si kura-kura. Kura-kura jalan lari secepatnya. Dia berusaha semaksimal mungkin dia lari. Ya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Kelinci ini saking cepatnya dia lari, dia tertidur. Dia tertidur kecapean. Kura-kura dengan semangatnya dia lari melewati si kelinci. Nah, ketika kelinci ini melihat si kura-kura, wah, si kura-kura ini kok sudah di garis finish ya? Dia terbangun, dia lari sekencangnya. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Wah, kura-kura sudah sampai di garis finish. Dan kera sebagai wasit mengatakan si kura-kura yang menang. Apa yang terjadi? Semua hewan-hewan yang ada di situ bersorak-sorai menyambut kemenangan dari si kura-kura ini. Dan apa yang terjadi anak-anak? Si kelinci ini merasa malu. Dia malu, kemudian dia pergi dari tempat itu saking malu.
saking malunya. Nah, anak-anak, sikap yang ditunjukkan oleh kelinci adalah sikap yang tidak terpuji. Dia tidak mensyukuri kecerdasan dan kemampuan yang dia miliki. Coba anak-anak, apa yang dilakukan kelinci terhadap kura-kura? Apa? Dia menganggap dirinya lebih dari kura-kura. Ya, dia sombong. Ya, dia sombong. Dia menyepelekan si kura-kura. Ya, sombong. Yang kedua apa? Dia menghina. Ya, menghina sama si kura-kura. Hei kura-kura, kau sudah pelan, bodoh lagi. Itu yang dilakukan oleh si kelinci. Kita tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Kita tidak boleh meniru sama seperti seekor kelinci. Kita diberikan kecerdasan, kita diberikan kepintaran, kita diberikan kemampuan. Maka syukurilah itu sebagai pemberian Tuhan dengan menggunakan hal-hal itu untuk hal-hal yang terpuji. Untuk menyenangkan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi semua orang. Jadi Tuhan menginginkan semua yang kita punya, kecerdasan, kemampuan, kepintaran yang ada di dalam diri kita anak-anak, kita persembahkan itu hanya untuk Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kita sibuk menyombongkan diri, jangan kita sibuk menyepelekan orang. Tapi marilah kita sibuk belajar, mengasah kemampuan daripada kita sibuk mengejek dan menyombongkan diri. Tuhan pasti akan memberkati anak-anak yang rajin. Tuhan pasti senang melihat anak-anak yang menggunakan pengetahuan dan kemampuan dengan hal-hal yang baik. Dengan adanya semua itu, kita harus rajin belajar. Kita asah kemampuan otak kita agar supaya kita semakin pintar. Semakin pintar untuk siapa? Tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, ya, Ibu berpesan kepada kita, adik-adik di rumah, jangan pernah sombong, jangan pernah menyombongkan diri, jangan pernah menyepelekan orang lain. Ya, Tuhan tidak menyetujui apa yang kamu lakukan itu. Tapi kita harus menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Apapun itu, anak-anak di rumah, jadilah anak-anak Tuhan, anak-anak yang menjadi berkat dalam kehidupan orang tua maupun berkat kepada Tuhan. Kita akan bernyanyi satu lagu ya, adik-adik. Kita akan bernyanyi satu lagu dengan judul Aku Istimewa. Yuk, kita sama-sama nyanyi ya. Nanti baca teks di bawah, sama-sama kita nyanyi. Oke, ayo Bang Ger. Siapa-siapa, tapi Tuhan hanya dengan
kita adalah milik Tuhan. Kenapa kita disebut istimewa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Kenapa kita disebut istimewa? Karena Yesus mengasihi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh membaca sebagian kecil Tuhan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di rumah, tidak menjadi anak-anak yang sombong, anak-anak yang selalu menyepelekan orang Tuhan. Tetapi kami akan menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Hanya nama-Mu yang selalu kami muliakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah kami menjadi berkat untuk orang lain ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah menegurkan kami ya Bapa. Kami akan berusaha menjadi anak-anak Tuhan. Karena kami tahu kami adalah anak-anak yang istimewa di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah kami Tuhan. Doa ini kami bawa hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi menyenangkan-Mu. Tuhan Allah, Bapa yang rahmani, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, karena Engkau mengutus Roh Kudus kepada kami jemaat. Hati kami penuh dengan sejahtera dan sukacita, sebab Engkau telah mencurahkan Roh Kudus menyucikan umat-Mu. Rasa takut dan bimbang telah sirna dari diri kami, sebab telah hadir penolong dan penghibur yang sejati bagi kami, yang senantiasa setia menuntun di dalam perjalanan hidup kami. Ya Tuhan Allah, jadikanlah hati kami menjadi tempat Roh-Mu berdiam, sehingga kami senantiasa bersuka cita
dan tetap setia melaksanakan panggilan kami sebagai umat-Mu. Berkatilah seluruh pelayanan gerejamu dalam memberitakan dan menyaksikan kabar baik bagi dunia, supaya nama-Mu dikenal dan dimuliakan. Berilah rahmat-Mu dalam setiap hal kepada umat yang percaya kepadamu. Curahkan dan korbankanlah sinar kasih-Mu, agar kami yang lemah dan selalu cemas dapat menjadi teguh dan berakal budi. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami menyampaikan doa permohonan ini. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom.